Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Waalaikumsalam. innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'du. Kami di sini akan mempelajari makhorijul huruf bertujuan untuk sebagai tugas dari PLU atau pengantar linguistik umum bersama Ustazuna Syahdina Fauzan Azim. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Akhina. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu hamdan wa nashkuruhu syukran. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa syafiina qurrati a'yun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi amma ba'd. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa ketemu dalam ruang lingkup virtual. Tapi sebelumnya Ustadz mau nanya dulu, ini kan kita belum kenal ya antar sama gitu. Ini coba saudara Muhammad Khalil Fat bisa memperkenalkan dirinya sebelumnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Khalil Fat, bisa dipanggil Khalil. Asal kota dari Semarang. Sudah Ustaz. Oh, baik. Syukran. Selanjutnya di sini ada Radivan Pramudia. Silahkan coba Ustadz tanya tahu dari mana asalnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Kenalkan, nama saya Radivan Ibnu Pramudia, biasanya dipanggil Ibnu, bisa Radivan juga. Asal saya dari Bogor, Ustaz. Bogor Bekasi Bogor ya? lah, Ustaz. Oke, siap. Jonggol berarti ya? Ya, Ustaz. Mepet Bekasi lah, Ustaz. Oke, baik ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas sedikit ya tentang makhorijul huruf. Ustadz di sini akan menyampaikan beberapa poin tentang makhorijul huruf tersendiri. Nah, jadi makhorijul huruf tersendiri itu pelajaran inti dalam kita membaca Al-Quran. Karena bila kita membaca Al-Quran tanpa mengetahui apa sih itu makhorijul huruf, maka kita akan membaca buta, banyak huruf yang akan kita baca salah. Nah, makhorijul huruf ini terbagi kepada dua jenis tempat keluar huruf. Nah, yang pertama ada makhraj muhaqqaq. Apa itu makhraj muhaqqaq? Jadi makhraj muhaqqaq di sini yaitu tempat keluar yang bersandar pada bagian tertentu. Yang bersandar pada bagian tertentu berupa tenggorokan, lidah ataupun dua bibir. Nah, itu yang disebut makhraj muhaqqaq. Nah, yang kedua ini ada yang namanya makhraj muqaddar. Apa sih Ustadz makhraj muqaddar itu? Jadi makhraj muqaddar itu tempat keluar yang tidak bersandar pada bagian tertentu. Jadi lawannya gitu ya, yang disebut di atas. Jadi hal ini terjadi pada al-jawf, tenggorokan dan rongga mulut. Jadi di dalam ya, tenggorokan dan rongga mulut. Nah, terus hal yang sering dipertanyakan, seperti apa sih cara mengetahui makhrajul huruf itu? Jadi yang pertama itu ada cara dengan kita mensukunkan huruf selain huruf mat ya. Jadi kita menambahkan hamzah wasol di awalnya dengan harokat apapun. Jadi bebas mau fathah, kasroh, apapun itu. Lalu ucapkan dan dengarkan. Jadi kita dengarkan dan di mana suara terputus itulah makhrajnya. Contoh ath, ith, uth. Nah, itu kan kita bisa mendengarkan ath, ith, uth berarti apa makhraj hurufnya ta ya. Di akhir-akhir kalimat itu, paham ya? Nah, yang kedua ada untuk huruf mat. Nah, huruf mat ini jadi kita hanya tinggal menambahkan huruf hamzah wasol di awalnya dengan harokat yang sesuai, alif, fathah, ya, kasroh, waw, atau dhamma. Nah, kalau pengertian makhraj huruf secara global ini ada pertama yaitu tenggorokan atau dan rongga mulut, itu al-jawf dalam bahasa Arabnya itu. Coba dilihat materinya biar bisa kita lihat bareng-bareng tentang makhraj secara global. Boleh dilihat yang gambar ada mulut itu. Sudah, Ustaz? Apa belum terlihat? Belum terlihat ini. Nah, belum ya?
Saya stop. Belum. Apakah sudah mulai terlihat? Nah, sudah. Nah, jadi bisa dilihat ya, apa sih itu al-jawf? Nah, kita bisa melihatnya sendiri ya. Di rongga bagian rongga ya, keseluruhan rongga secara global itu ada tanda panahnya, kita bisa melihatnya secara sendiri, dan juga tenggorokan. Nah, di situ terletak yang dinamakan al-jawf. Yang kedua, ada tenggorokan itu sendiri, namanya al-halqu. Di mana sih al-halqu itu? Nah, kita bisa melihatnya di sini nih. Al-halqu itu bagian mana? Nah, dalam sini namanya al-halqu. Selanjutnya ada yang namanya al-lisan, ya, bibir ya. Kalau kedua bibir itu beda antara lisan dan bibir. Kalau kedua bibir itu asyafatani. Bisa dilihat itu dua bibir ya yang ada di itu. Yang terakhir ada yang namanya rongga hidung, itu al-khaysum ya. Itu lihat yang beda sendiri paling atas. Nah, itu makhraj huruf secara global. Nah, untuk mengetahui saudara-saudara sekalian nih, akhi-akhi ya, Ustadz pengen tahu nih, coba nanti dibacakan huruf hijaiyah itu dari alif sampai selesai itu, Ustadz pengen mendengarkan. Coba Anda pengen dengar dulu dari saudara Radifan ya. Coba silakan dicoba. Ustadz, Bismillahirrahmanirrahim Ustadz. Saya coba baca huruf hijaiyah ya. Yang pertama ada alif, a, i, u, lalu ba, bi, bu, lalu ta, ada ta, ti, tu, habis itu ada sa, si, su, ha, ada ha, hi, hu, lalu ada maaf Ustaz, ketinggalan jim ada ja, ji, ju, lalu ho, hi, hu, lalu habis itu ada dal, da, di, du, lalu ada za, da, ri, zu, habis itu ada ro, ri, ru, selanjutnya za, zi, zu, sin, ta, si, su, shin, sha, shi, shu, lalu sot, so, si, su, dan dot, do, di, du, to, ti, tu, do, zi, zu, lalu ain, a, i, u, goin, go, gi, gu, lalu fa, fi, ku, kof, ko, ki, ku, kaf, ka, ki, ku, lam, lali, lu, mim, mamimu, nun, naninu, waw, wa, wi, u, lalu ha besar, ha, hi, hu, dan ya, i, yu. Nah, mungkin Ya. Baik, Asanta ya nih. Sudah bagus ya. Coba selanjutnya Ana pengen dengar dari saudara Khalil. Coba. Dari alif Ustaz. Ya, Alif. 6. Final alif. A, I, U, ba, bi, bu, ta, ti, tu, ta, si, su, terus ada jim, ja, ji, ju, terus ha, hi, hu, terus ada kho, khi, hu, terus dal, dadidu, zal, dadidu, terus ro, riru, za, zazizu, sin, sasisu, shin, shishu, sod, sosisu, dod, ada dodidu, terus to, titu, zo, zizu, ain, ai'u, ghain, gharigu, fa, fifu, qaf, qaqiqu, kaf, kakiku, lam, lalilu, mim, mamimu, nun, naninu, waw, wawiwu, ha atau hamzah, ha yang besar, hihu, Ya. terus hamzah, hamzah
Hamzah. Wow, Ha. habis Hamzah tadi. Ya, Terus ya lanjutnya. jujur. Nah, oke. Baik. Secara keseluruhan sebenarnya sudah mengetahui ya penempatan akan makhorijul huruf itu tersendiri. Tapi alangkah lebih baiknya sebenarnya teman-teman ini tinggal perlu peningkatannya aja. Contoh dalam kalimat tadi yang dibaca ya, Radifan atau Khalil ini dari H gitu ya. Lebih diperjelas lagi. Seperti tadi kan H. Tapi sebenarnya H itu bisa diimprovisasi lebih bagus lagi gitu, lebih fasih ketika kita mengucapkan huruf H. H. Seperti halnya ketika kita membaca ayat-ayat di Al-Quran gitu ya. Jadi sebagaimanapun ketika kita salah dalam mengucapkannya bisa menjadi salah juga dalam artinya ha, dan dari segi juga do ya harap diperhatikan gitu. Coba Ana pengen dengar tadi saudara Khalil untuk mengucapkan huruf H yang tebal ya, H. Hi hu. Nah, ya ha hi hu. Nah, coba kalau dari Ibnu ini Ana pengen dengar tadi pengucapan sa ya, yang ada titik 3. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ta, sa, si, su. Nah, coba sa lebih seperti lidahnya digigit. Sa, si, tu. Sa, si, tu. Nah, seperti itu ya. Jadi digigit ya, lidahnya agak digigit. Sa, si, tu. Nah, baik. Untuk itu coba Ustadz pengen dengar gitu pengaplikasian ini ya dari makhorijul huruf. Ana pengen dengar sih antum-antum ini coba Ana suruh untuk membaca surah Al-Fatihah gitu ya. Siap gak nih untuk disuruh baca surah Al-Fatihah? Apa mau Al-Baqarah aja? Bismillah Ustaz. Al-Fatihah dulu aja Ustaz. Oh iya, Al-Fatihah dulu aja. Oke, dari saudara Ibnu dulu coba surah Al-Fatihah. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Ustaz. Oke, syukron ya nih ya. Nah, baik. Nah, coba selanjutnya Anda pengen dengar dari saudara Khalil. Ayo coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Syukron ya Khi. Nah, sebenarnya untuk segi dari huruf-hurufnya sudah benar ya. Tapi di Al-Fatihah ini sebenarnya kita bisa merepresentasikan bahwasanya apa sih itu makhorijul huruf. Nah, contohnya seperti bacaan-bacaan yang coba Ustadz akan membacakan ya surah Al-Fatihah ini dengan sebisa mungkin Ustadz dalam makhorijul huruf itu sebenarnya seperti apa sih. Nah, coba disimak ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, jadi di sini bisa dibedakan ya. Jadi kita bisa membedakan mana yang kalau misalkan tadi saudara-saudara nih dari teman-teman baca ada yang bisa diimprovisasikan gitu. Kayak dalam segi alhamdulillah, bukan. Maksudnya dari segi ain, dari huruf ain itu tersendiri masih kurang penekanan dalam huruf ain. Nah, coba dibuka di halaman tentang huruf ain, coba. Baik Ustaz. Ain. Bisa Ustaz. Ya. Nah, ain itu letaknya ada di tengah tenggorokan. Ya. Jadi sebisa mungkin dalam pengucapan ini jangan sampai salah menempatkannya gitu. Jangan di tengah tenggorokan, malah ada di dua bibir, masa ngoin gitu ya. Jadi jangan sampai salah gitu. Nah, tadi kan Anda dengar kayak masih dalam tadi membaca siratal ladzina an'am, ada yang masih kayak gitu. Sebenarnya sudah benar tapi kurang jelas gitu ya, belum diizharkan terlebih lagi gitu. An'amta alaihim gitu ya. Paham kan? Paham gimana akhi? Paham kan? Nah, baik. Saya paham. Terus juga tadi ya dalam huruf go ya, huruf go di sini sebenarnya sangat, menurut Ustadz sendiri tidak terlalu susah dalam pengucapannya, tapi masih ada yang sangat menyepelekannya gitu. Goiril mag, ada yang salah dalam artian, coba dicari slide. Udah. Nah, huruf Udah, go. Ustadz. Oh, udah ya. Nah, huruf goin. Nah, huruf goin ini itu adanya tempatnya itu ada di tenggorokan bagian atas gitu. Nah, sedangkan kita ini terkadang membacanya melayang gitu. Mag. Sebenarnya mag. Paham nggak? Magdubi, bedanya goin yang ada di atas tenggorokan ini di bagian atas, dan yang melayangkan huruf go itu tersendiri. Nah, jadi sebenarnya bisa diimprovisasi ya, teman-teman ya. Paham tuh? Nah, Ustaz. Alhamdulillah ya nih kalau begitu. Nah, baik. Mungkin selebihnya menurut Ustadz udah bagus ya bacaannya, tinggal tadi bagian makhorijul huruf tertentu seperti ain, goin, ya, ta, tadi itu harus lebih diperjelas gitu. Nah, di sini Ustadz pengen nanya, masih ada yang bingung kah antara seperti pengucapan atau apa, boleh ditanyakan Ustadz seperti itu. Coba saya mungkin Ustadz ya izin bertanya. Ya, boleh. Izin bertanya Ustadz mengenai penyebutan tadi ain ya Ustadz. Itu apakah memang harus penekanannya dilebihkan seperti ain gitu? Seperti ain, atau hanya sekedar a gitu? Kan kalau di contoh ini mana tadi Ustaz? Nah, contoh gini kan kayak nak budu itu apa harus nak budu atau sekedar nak budu gitu? Gimana Ustaz? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya ya dari Akhina. Jadi sebenarnya tidak bagus juga kalau kita membacanya terlalu lebay ya, kayak itu kan jatuhnya seperti dimain-mainkan ya. Nah, maksudnya itu bukan seperti itu gitu. Lebih menjelaskan huruf ain itu tersendiri. Jadi kayak di sini contohnya itu dalam kalimat na budu. Sebenarnya tidak usah yang bermuluk-muluk kayak na, tidak. Yang penting poinnya dapat terbaca di tengah tenggorokan. Nah, gitu. Nah, budu. Iya, karena budu. Ada tekanan tersendiri di tengah tenggorokan itu. Nah, jadi tidak usah terlalu lebay-lebay, karena ketika kita membacanya terlalu dilebih-lebihkan, maka tidak baik juga untuk kita. Karena kembali lagi segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah, paham, Saudara Radifan? Baik Ustadz, terima kasih. Oke, ya, Radifan. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin tentang seputar makhorijul huruf atau tentang hal ini yang lainnya? Saya Ustaz.
Ya, silahkan. Tafadhol ya Muhammad. Kan mahrofnya apa? Pelafalannya orang Jawa tuh biasanya medok ya, Ustaz, cenderung medok. Ya. Nah, jadi huruf-huruf yang cenderung medok itu seperti dal, jim, atau dal, terus dan zo. Nah itu gimana Ustaz? Bagaimana caranya biar nggak terlalu medok dan nggak terlalu ketiduran? Ya, baik. Ini pertanyaannya bagus nih ya. Jadi kita harus menilis balik lagi gitu. Kita harus bisa menyadarkan bahwasanya ini kita memang bukan dari orang Arab itu sendiri ya. Kita berasal dari Indonesia dan berbagai macam daerah yang ada di sana. Nah, contoh dari budaya sendiri orang Jawa gitu. Kita bisa melihatnya dari medoknya gitu ya. Dalam tadi yang Saudara Khalil bicarakan huruf dal. Kayak dal itu kayak seperti sesuatu yang sangat tebal gitu ya. Jadi apa-apa medok ngono loh ya. Sebenarnya tidak masalah ketika huruf-huruf ini dibacanya masih dalam batas wajar gitu. Malah Ustadz itu pernah mempunyai teman ada yang namanya bacaannya seperti langgam Jawa gitu, medok Jawa. Nah, tapi ketika ada di suatu kompetisi pembacaan Al-Quran, jurinya tidak mempersalahkan. Karena apa? Tidak mempersalahkan kaidah-kaidah yang ada selama kaidah-kaidah makhorijil huruf ini tidak disalahkan. Dalam artian seperti huruf dal gitu ya. Jadi huruf dal di sini sebisa mungkin kita membacanya ya seperti huruf dal gitu. Jikalaupun medok itu tidak menjadi masalah asalkan medoknya ini tidak menjadikan huruf ini huruf yang lain. Nah, paham tidak sampai sini? Nah, contohnya dal ntar malah kemana-mana, dal malah gitu ya. Jadi pentingnya kita mempelajari kaidah huruf-huruf itu. Ya, kita juga sebagai orang Indonesia atau pribumi tidak bisa seperti menghilangkan 100% kayak logat kita gitu, karena udah menjadi cikal bakal dari diri kita sendiri gitu. Tidak apa-apa. Seperti itu Saudara Khalil. Oke. Nah, mungkin ada yang mau dipertanyakan atau Ustadznya yang nanya nih? Ayo. Dan susah-susah Tad. Oke, Ustadz, sekarang Ustadz mau nanya nih. Nah, dari Saudara Radivan dulu ya. Ana pengen coba antum ngebaca surat ayat terakhir dalam Al-Fatihah yang walabbolin. Coba. Ana pengen dengar aja penyebutan do yang tadi antum sebut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Walabbolin. Jadi walabbolin. Apakah itu Ustaz? Ya, baik. Nah, dalam pengucapan do di sini ya, dalam surat Al-Fatihah itu walabbo itu agak tebal ya. Jadi gak yang walabdo, beda yang kalau didengarkan secara sesama ketika kita membaca walabdo dengan walabbolin dan dipengaruhi faktor-faktor yang ada di dalam ayat tersebut seperti harokat-harokat. Nah, ini berkesinambungan bagaimana kita mengetahui cara pengucapan sebuah makhorijul huruf yang tadi kita sudah bahas di awal itu ya. Jadi lebih diperhatikan lagi. Nah, coba sekarang Ana mau nanya nih Saudara Khalil. Coba antum, kita masih di seputar surah Al-Fatihah aja ya, nggak usah jauh-jauh. Coba sebutkan tadi yang Ana sebutkan juga dalam surat Al-Fatihah, an'amta. An'amta. Nah, ahsanta. Ya, udah bagus. Nah, benar. Jadi an'amta di sini a-nya itu ada dan terdengar jelas gitu ya. Enggak yang an'amta. Kebanyakan dari kita ketika membaca surah Al-Fatihah itu kayak membacanya seperti huruf alif biasa. Sedangkan sudah jelas tertera di ayat itu huruf ain dan dibacanya an'amta. Nah, seperti itu. Baik. Mungkin sudah jelas yang Ustadz sampaikan? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah ya. Jadi untuk teman-teman sekalian ya, lebih diperdalam lagi untuk membaca kaidah-kaidah dan mempelajarinya, karena ini sangat penting untuk kita membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu tidak bisa asal untuk dibacanya ya. Mungkin Ustadz hanya bisa memberikan apa yang Ustadz tahu dengan batasan yang Ustadz punya. Segala kebaikan itu datangnya dari Tuhan dan kesalahan itu murni datang dari Ustadz sendiri.
Maaf bila ada salah kata ataupun salah ucapan dalam pembacaan tadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khalil Fat dari kelas 3D dan teman saya Falia Azhara dari Ilmu Hadis. Saya akan mengajarkan tentang makhorijal huruf kepada teman saya. Ya, tempat keluarnya huruf. Tempat keluarnya huruf itu terbagi menjadi dua. Yakni adalah ada makhraj muhaqqaq, yakni tempat yang keluar yang bersandar pada bagian tertentu berupa tenggorokan, lidah atau bibir atau dua bibir. Yang kedua adalah makhraj muqaddar, yakni tempat keluar yang tidak bersandar pada bagian tertentu yang disebut di atas. Hal ini terjadi pada al-jawf atau tenggorokan dan rongga mulut. Cara mengetahui makhraj. Yang pertama, disukunkan huruf selain huruf mat, tambahkan hamzah wasal di awalnya dengan harokat apapun. Lalu ucapkan dan dengarkan. Di mana suara terputus, itulah makhrajnya. Contohnya seperti ini, huruf ta, at, it, ut. Dan yang kedua, untuk huruf mat, tambahkan huruf hamzah wasal di awalnya dengan harakat yang sesuai. Alif fathah, ya kasrah, dan waw dhammah. Makhraj secara global. Al-makhrajur ar-ransiyah lil hurufil arabiyyah. Yang pertama ada tenggorokan dan rongga mulut. Al-jawf. Dan yang kedua ada al-haq atau yang bisa disebut dengan tenggorokan sendiri. Yang ketiga ada al-lisan atau yang bisa disebut dengan lidah. Dan yang keempat ada asy-syafatani yang bisa disebut dengan kedua bibir. Dan yang kelima adalah al-qaisar yang bisa disebut dengan rongga hidung. Al-jawf, wilayah tenggorokan dan rongga mulut. Al-jawf sendiri alif yang huruf sebelumnya berharakat fathah. Contohnya qola. Terus ini al-jawf yang kedua, yakni waw sakinah yang huruf sebelumnya berharakat dhammah. Ada yaqulu. Terus yang ketiga ya sakinah yang huruf sebelumnya berharakat kasrah, qila. Dan yang kedua yang selanjutnya adalah tenggorokan atau al-halq. Tenggorokan bagian bawah, daerah pita suara tempat keluar huruf hamzah dan ha. Contohnya yakni ya suna dan ihdina. Bagian tengah tenggorokan, daerah katup tenggorokan, epiglotis bertemu dengan dinding tenggorokan ini. Bagian belakang, dinding tenggorokan bagian belakang. Ya, letaknya di sini. Makhraj huruf ain dan ha. Contohnya ya'budu dan ar-rahman. Terus tenggorokan bagian atas, dasar lidah bertemu dengan langit-langit berdaging. Makhraj huruf ghain, makhrajnya berupa huruf ghain dan kha. Contohnya adalah maghfirah dan yakhsha.
bagian lidah. Bagian mulutnya di lidahnya tersebut, di langit-langit. Yang pertama ada liftah atau al-liftah, daging yang tumbuh di sekitar gigi-gigi daerah sini. Terus yang kedua ada langit-langit bagian depan, muqaddamul hanaki, bagian bergelombang daerah sini. Kelihatan Mas? Langit-langit berdaging, al-hunakul lahmi, nih di bagian langit-langit yang lembut di atas ini. Terus ada taka atau okula, allahatu, di bagian nih sini. Terus bagian mulut ini bagian giginya, bisa dilihat sendiri ya. Terus ada ini pangkal lidah nih. Terus ada yang lidah yang paling jauh atau pangkalnya. Oke, sekarang saya mau coba tahu dulu kamu gimana bacaan makrotnya. Coba sebutin dari huruf alif sampai terakhir ya. Alif, ba, ta, ta. Jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, swat, dod, to, zo, ain, ghin, fa, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, hamzah, ya. Oke, coba yang ini, yang kayak a, ba, ta, ta, itu kan tadi penyebutan ininya. Coba yang a, ba, ta, ta, ja, ha, ho. Coba yang itu nih. Bentar. A, ba, ta, ta, ja, ha, ha, da, za. Hah? Miki anyo endi Pak nyo? Za, ra, za, sa, sha, so, do, to, zo, a, ro, fa, o, ka, la, ma, na, wa, he, a, ya. Oke, yang tadi salah ada di bagian H. Coba sebutin H. Ha, Sama Kho, coba Kho. kho, kho, Dal, coba sebutin dal. Dal. hah? Dal. Huruf dal. Jawab. Dal. Zal. Zal apa zal? Dal. Bukan Dal. dal. Dal.
Dal. Dan terus yang tadi saya langsung ada don. Letaknya di sini di samping don. Oke, sekarang saya mau lihat ini ya, bacaan Al-Fatihah dari Novalia. Coba baca. Se. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, Kalau praktek yang salah yang ini coba an'amta, coba. an'amta. Nah, ya. Terus sama ini maliki. Jadi kayak ada kafnya tuh kayak ada ininya, ada apanya? Suaranya tuh kayak ada anginnya. Coba maliki yaumiddin. Ya, benar. Oke ya, sekian dari saya Muhammad Khalil Faz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.